Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Enri Nadia adalah seorang dokter spesialis bedah plastik yang turut diberangkatkan ke Gaza dalam program Emergency Medical Team kelima dari MRC. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Tadi kami memang sebelum sholat maghrib itu sudah dipanggil untuk ke bawah karena terjadi serangan mass casualty. Dulu saya zaman training dulu sering lah kasus pemboman dulu ya tahun 2000-an ya. Tapi ini kasusnya tuh sangat parah cederanya. Jadi istilah kita mangled arm, mangled limbs gitu sudah banyak ya, dan wajah cacat-cacat tuh banyak sekali. Sehari untuk operasi 7 bisa sampai 7-8 begitu pernah ada. Ternyata banyak sekali gitu kasus-kasus yang membutuhkan rekonstruksi, karena bedah plastik itu kan tidak semata-mata estetik ya. Yang tadi saya bilang luka berat, ya kita yang membantu untuk menutup lukanya gitu, wajah terutama ya. Itu kan identitas kita ya. Ya orang di sini tidak ada seperti bullying ya masyarakatnya ya, tapi bagaimanapun itu identitas mereka. Menuju Gaza Utara cukup mengerikan lah, karena harus dipantau oleh drone dan dipantau oleh pihak dari Israel sendiri. Saat aku pertama kali datang ke rumah sakit Indonesia ya, kondisinya sebenarnya main cukup buruk ya, karena memang masih banyak sekali bangkai-bangkai mobil, terus banyak juga peralatan-peralatan RSI rusak. Beberapa waktu lalu saya didatangkan sama teman saya ke rumah sakit, nanya kabar, selain sebagainya. Kamu masih ingat nggak sama ini? Oh ya saya ingat. Oh dia sudah syahid. Kamu masih ingat nggak dengan yang satu lagi yang ini gitu? Oh dia juga sudah syahid. Ketika perang itu mereka justru imannya semakin bertambah gitu, semakin bertakwa, semakin bertawakal kepada Allah. Walaupun sebenarnya mereka juga sebenarnya sudah lelah sekali, karena banyak sekali keluarga-keluarga mereka yang syahid ataupun meninggal, ataupun mereka harus berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, ataupun ketika mereka tinggal di sekolah-sekolahan mereka juga digempur. Indonesia ini ada 4 lantai, lantai 1 dan 2-nya ini sudah bisa difungsikan. Jadi untuk UGD, kemudian ruang rawat sebahagian, kemudian ruang operasi. Kalau memang kondisinya membaik, tentu kita mengirimkan tenaga medis ini untuk membantu dan mendidik sebenarnya. Tenaga-tenaga medis muda gitu ya, mahasiswa kedokteran yang putus sekolah dan kehilangan guru-gurunya gitu. Thank you for all Indonesians, our brother in Indonesia, as well as all the society who supporting us, especially Mercy Indonesia. Pemirsa, keputusan Mahkamah Agung AS tahun ini mengizinkan pihak berwenang di seluruh negeri untuk mendenda dan menangkap orang-orang yang tidur di jalanan. Putusan ini mengarah pada pembersihan besar-besaran perkemahan tunawisma di banyak kota California termasuk Los Angeles. Dan mari kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Sebelum akhirnya tinggal di sini, Jenderal Dogon berjuang melawan kecanduan narkoba dan menjalani hukuman penjara panjang. Kini dia tinggal di kawasan Skid Row di pusat kota Los Angeles.
Keputusan Mahkamah Agung AS yang mengizinkan pemerintah kota melarang orang tidur di jalan menurutnya keterlaluan. I tell people all the time, I said, they want to get tough, come on, bring it on, we can get tough. You know what I'm saying? Because if it ain't nowhere to go, it ain't nowhere to go. You know what I'm saying? What you gonna do? We don't care what you say in the Supreme Court. Sekitar sebulan setelah putusan Mahkamah Agung yang memberi wewenang kepada negara bagian untuk menangkap tunawisma, Gubernur California Gavin Newsom memerintahkan lembaga negara bagian untuk membersihkan jalanan. Hal itu kejam, kata Pete White, Direktur Eksekutif di Los Angeles Community Action Network, sebuah organisasi akar rumput di Skid Row. A declaration of sorts that says there is no help for you. There is no room for you at the end. We are willing to invest more money into policing than into housing. They are attempting to police themselves out of a social crisis. Union Rescue Mission telah melayani warga tunawisma di daerah tersebut selama 130 tahun. Presiden sementara Jeff Hudson mendukung putusan Mahkamah Agung. Dia mengatakan tantangannya adalah menemukan tempat berlindung bagi sekitar 70.000 tunawisma di kota itu. The decision is a logical decision between balancing the rights of individuals to have stores open, to have businesses open, and the rights of individual to have housing and shelter. And so the Supreme Court came down on the side of the individuals who want to open businesses and want to be in business and want to use the sidewalks. Jody Cobb menjadi tunawisma selama 10 tahun. Hari ini, dia adalah asisten program di organisasi tersebut. Dia mengatakan masalah narkoba membuatnya tidak bisa mengambil keputusan yang tepat di masa lalu. Dan razia di jalanan pada akhirnya malah membantunya. I was placed in mental institutions, court-ordered. I was placed into rehab, court-ordered. Even if it wasn't what I wanted to do, I know that being sewed into my life at that time. Sejak langkah gubernur, Kota Los Angeles telah melaporkan penurunan 10% orang yang tidur di jalanan. Sementara San Francisco, yang dikenal luas memiliki populasi tunawisma, memiliki trotoar pertama yang bersih dalam beberapa dekade. Aktivis tunawisma mengatakan, terlepas dari statistik tersebut, jumlah orang yang membutuhkan bantuan tetap sama. Mereka hanya tidak kelihatan. Data terbaru tahun 2022 memperkirakan sekitar 582.000 orang di Amerika menghadapi masalah ketunawismaan, menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika. Sekitar 56% diantaranya tinggal di penampungan darurat atau sementara sisanya terpaksa tinggal di jalanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.